Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua, pejuang-pejuang SPW SMK Pencetak Wira Usaha. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang implementasi kelas wira usaha dalam program Sekolah Pencetak Wira Usaha. Perkenalkan, nama saya Ella Puspitasari. Saya guru pengampu mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Saya berada di SMK Pariwisata Medland yang tepatnya berada di Jalan Taman Metro Raya, Perumahan Medland Transyogi, Kelurahan Cilengsi Kidul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan email sekolah kami di medland.smk@gmail.com, dengan website www.smkmedland.net. Semangat dan sukses untuk siswa hebat SMK Pejuang SPW. Ya, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Sekolah Pencetak Wirausaha. Kalian pasti paham dong yang dimaksud dengan kewirausahaan atau wirausahawan. Oke, biasanya wirausaha itu identik dengan apa ya? Dengan modal tentunya. Modal dapat berupa apa? Dapat berupa uang dan skill. Nah, sekarang kita bisa mempelajari dari mana kita bisa menjadi seorang wirausaha. Bukan hanya dibutuhkan modal berupa uang, tapi juga dibutuhkan modal berupa skill. Yaitu dengan apa? Dengan jurusan kalian, jurusan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Itulah modal kalian, skill kalian untuk menjadi seorang wirausaha. Oke, jadi sekali lagi modal bukan saja berupa uang, tapi juga modal bisa berupa skill dari jurusan kalian masing-masing. Dalam berwirausaha, hal yang pertama kali harus kalian lakukan adalah kalian harus dapat melakukan yang namanya analisis SWOT. Kalian tahu analisis SWOT? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Dalam analisis SWOT dibunyikan, must business undertake a SWOT analysis to gain an understanding of what is happening both external and internal to the business and the effect it will have on the business. Yang artinya, sebagian besar bisnis melakukan analisis SWOT untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang terjadi baik eksternal maupun internal terhadap bisnis dan efeknya kepada bisnis. Jadi yang saya jelaskan di awal tadi, analisis SWOT adalah hal pertama yang harus kalian lakukan. SWOT analysis. This process ultimately tries to identify. Proses ini pada akhirnya mencoba mengidentifikasi. Dari analisis SWOT, kita coba menjabarkan satu persatu. Strength, kekuatan. What the business does well. Kekuatan apa yang dilakukan bisnis dengan baik? Kira-kira menurut kalian siswa SMK, kekuatan apa yang kalian punya? Nah, kalian jangan suka mengikuti tren untuk menjadi pengusaha bisnis ikut-ikutan. Banyak banget yang pada akhirnya hanya mencuat sebentar dan akhirnya selesai gitu, bisnisnya nggak kuat. Nah, di sini strength kekuatan bagi siswa-siswi SMK apa sih? Sekolah Menengah Kejuruan. Kejuruannya itu loh yang menjadi strength kekuatan kalian. Oke, karena apa? Misalkan jurusan SMK kuliner, mereka sudah pasti tahu taunya tentang makanan, analisis makanan. Jadi apa yang mereka bisa lakukan? Mengembangkan inovasi, kreativitas dari produk kuliner tersebut. Dari jurusan mana lagi? Ada jurusan perhotelan. Kalian bisa mengembangkan ilmu kalian di dunia perhotelan, mengaplikasikannya ke dalam realita hidup. Oke, dari jurusan selanjutnya, contoh ya, dari pertanian. Kalian bisa mengembangkan yang lagi tren. Apa itu? Philodendron. Nah, kalian bisa
tahu ditahunya, karena jurusan pertanian kalian pasti mempelajari bagaimana mengembangbiakan pertanian. Contoh salah satu pertaniannya adalah philodendron. Nah, philodendron ini di sini ada satu pohon yang namanya janda bolong ya, yang kalau lagi tren kalian bisa lihat di sana, harganya satu pohon itu berkisaran hingga sampai 100 juta. Nah, di sini kan proses peluang usaha bagi jurusan pertanian, karena kalian tahu ditahunya. Ini peluang yang pada akhirnya membuka kesempatan pada kalian pada jurusan pertanian untuk mengembangkan jenis philodendron, karena masyarakat lagi dihebohkan dengan jenis tanaman tersebut. Atau kalian bisa mengembangbiakan tanaman herbal untuk dijadikan jamu di zaman pandemi ini untuk membuka peluang usaha kalian sebagai kekuatan, karena jurusan kalian pertanian tahu ditahunya ya. Gak semua orang tahu manfaat dari atau cara menanam tanaman herbal, mengembangbiakan tanaman herbal, membuatnya menjadi jamu, membuatnya menjadi obat. Maka dari itu kalian semua anak siswa-siswi SMK ya, kalian itu punya strength, kekuatan untuk menjadi seorang pembisnis, untuk menjadi seorang wirausaha. Satu kuncinya, kalian jangan banyak maunya, cukup harus satu, fokus pada satu titik. Jangan kalian pengen A, nanti pengen B, pengen C, pengen D, pengen E, akhirnya nggak ada yang kepegang. Jadi kalau biasa saya di kelas hanya memfokuskan pada satu keahlian yang kalian miliki. Itulah kekuatan dari kalian sebagai siswa-siswi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Yang kedua adalah weakness. What the business can improve you on? Kelemahan apa yang bisa diperbaiki oleh bisnis ini? Kelemahan kalian apa? Ya tentunya kalian merupakan pemula. Itu merupakan suatu kelemahan. Yang dinamakan pemula tidak langsung sukses melejit, tapi memang kita dalam usaha atau dalam bisnis itu dimulai dari bawah, atau memang kita harus merangkak dulu untuk menuju kesuksesan. Seperti anak tangga, kita menaikinya step by step. Oke, di sini yang dimaksud kelemahan bukan berarti tidak bisa kita hadapi, tidak bisa kita lewati, tapi bisa kita lewati dan bisa kita hadapi. Opportunity, peluang usaha ya, dimana bisnis dapat meningkatkan atau mengambil keuntungan. Kalau ada pertanyaan, Bu, zaman pandemi ini bagaimana bisa membuka sebuah peluang usaha? Wah, kalian harus benar-benar membaca situasi. Jangan sampai zaman pandemi ini membuat kalian kalah dengan tidak dapat mengambil peluang usaha yang banyak sekali. Contohnya dalam dunia perhotelan. Memang dunia perhotelan saat ini pariwisata sangat terpuruk, tapi bukan berarti tidak ada peluang usaha di dalamnya. Contohnya apa? Yang terakhir adalah threat, ancaman. Nah, ancaman di sini apa sih? Biasanya bagi pemula biasanya kita kurang pede, kurang percaya diri. Bagaimana caranya supaya membangkitkan kepercayaan dirinya? Kalau misalkan kalian merasa kalau sendiri bikin usaha ini kalian masih kurang pede, kalian bisa berkolaborasi, bergabung dengan teman-teman kalian. Jadi bikin grup untuk membangun usaha atau bisnis kalian. Jadi ancaman ini bisa dihadapi. Apalagi ancamannya males ya, kalau sudah males susah ya. Jadi kalian harus melawan diri kalian sendiri kalau sudah ancamannya berupa males. Yang jelas yang namanya seorang wirausaha harus percaya diri, bekerja keras, bekerja cerdas, efisien dan efektif dalam kegiatan wirausahanya. Dalam entrepreneur kita memiliki 3 program. Ini yang saya analisis ya. Program yang pertama adalah Develop a Marketing Strategy and Coordinate Sales Activity. Yang kedua adalah Develop New Product and Service. Dan yang terakhir adalah Promote Product and Service to Customer.
Inilah 3 program yang saya jalankan di SMK Pariwisata Medland School. Yang pertama adalah develop a marketing strategy and coordinate sales activity. Di sini mengembangkan strategi pemasaran dan mengkoordinasikan aktivitas penjualan. Jadi program yang pertama adalah seperti ini dengan 7 program di dalamnya, yaitu collect and analyze informasi on the business environment, mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang lingkungan bisnis. Ya, jadi sebelum kalian membuka usaha atau membuka bisnis, kalian lihat dulu di sekitar kalian bisnis yang akan kalian jalani seperti apa. Apakah sudah ada yang membukanya atau sudah ada pesaingnya? Kalian lihat di sekitar lingkungan kalian. Kemudian prepare marketing strategi or plan, mempersiapkan strategi atau rencana pemasaran. Produk kalian mau dipasarkan kemana, itu mesti kalian rencanakan. Yang ketiga, implement and monitor marketing activities and sales strategy, menerapkan dan memantau aktivitas pemasaran dan strategi penjualan. Ya, sudah direncanakan, sekarang harus dipantau dan memakai strategi apa untuk penjualan ini. Berikutnya adalah implement sales policies and procedure, menerapkan kebijakan dan prosedur penjualan. Jadi kalian harus membuat koridor-koridor kebijakan di usaha kalian dan membuat prosedur penjualan. Kegiatan selanjutnya adalah monitor achievement of sales target, business goal and outcome, memantau pencapaian target penjualan, tujuan, dan hasil bisnis. Jadi kalian kalau punya bisnis harus punya target, harus punya tujuan dan dari hasil bisnis tersebut. Kemudian ada determine factor effective attainment of sales target. Di sini menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target penjualan. Faktor-faktor apa yang menentukan target penjualan di usaha kalian? Kalian harus menentukannya. Dan yang terakhir, conduct ongoing evaluation, melakukan evaluasi berkelanjutan. Jadi setiap kegiatan yang kalian kerjakan harus ada evaluasi berkelanjutannya. Jangan stop sampai puas dengan satu kegiatan yang sudah menurut kalian berhasil. Jadi kalian harus selalu mengevaluasi setiap kegiatan usaha kalian. Ya, di sini ada contoh kegiatan pembelajaran kewirausahaan di kelas 10. Di sini ada aktivitas yang pertama, di sini ada aktivitas mengenali lingkungan usaha. Jadi kalau misalkan kalian mau buka usaha restoran, di sini ada contohnya restoran. Kalian ke restoran tersebut, kalian makan di restoran tersebut dan kalian analisis restoran tersebut. Ya, jadi kalian punya pengetahuan tentang restoran tersebut. Kemudian kegiatannya apa lagi? Yang kedua, kegiatannya adalah kalian harus punya tujuan. Tujuannya, visi misinya kalian buat di sini dan kalian juga harus membuat yang namanya logo usaha atau brand marknya usaha. Jadi kalian jangan asal comot dari Google, ambil logo orang, diganti nama, itu bisa melanggar hak cipta dan hak paten seseorang. Jadi usahakan logo usaha kalian dibuat sendiri, menggambar sendiri. Yang tadi saya bilang kalau misalkan tidak bisa menggambar, bisa minta tolong jurusan lain dengan berkolaborasi. Bahwa kalian itu mampu, kalian anak SMK, buat usaha dengan logo sendiri. Jadi kalau misalkan usaha yang kalian geluti dari yang kecil nanti tumbuh seperti yang menjadi besar, itu kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau misalkan usaha kalian sudah besar, bisa jadi logo tersebut karena melanggar hak cipta, jadi kalian bisa dituntut dan kena pasal. Seperti itu. Maka usahakan dari awal untuk memulai bisnis harus dengan jujur, dengan membuat logo usaha sendiri.
berikutnya adalah develop new product and service, mengembangkan program dan layanan baru. Yang pertama adalah analisis market. Jadi kita harus menganalisis pasar. Market itu pasar ya. Oke, contohnya apa? Sekarang lagi demamnya K-pop ya. Demamnya makanan Korea. Jadi usahakan kalian membuka pasarnya yang sedang dinikmati, yang lagi tren, yaitu apa? Makanan Korea. Kebutuhan lainnya seperti kebutuhan masker itu bisa jadi analisis pasar kalian, karena semua orang sekarang wajib pakai masker keluar. Itu kan merupakan pasar buat kita semua orang ya, terutama di Indonesia, apalagi di dunia. Siapa tahu kita bisa mengekspor masker kita keluar dari Indonesia. Berikutnya adalah evaluate market trend in food production and or food and beverage service. Mengevaluasi tren pasar dalam produksi makanan dan layanan makanan dan minuman. Ya, jadi kegiatan berikutnya adalah evaluasi market, evaluasi pasar. Ya, setelah mengevaluasi pasar, apalagi yang kita lakukan? Create product or service based on market analysis and within budgetary constraint. Membuat produk atau layanan berdasarkan analisis pasar dan dalam batasan anggaran. Tentunya ya, kita terbatas modal. Maka dari itu, supaya kita tidak buang-buang modal, kita harus budgetary, membuat batasan anggaran. Setelah kita tahu anggaran modalnya berapa, anggaran pemasarannya berapa, kemudian kita lanjut ke monitor sales performance of product and service, memantau kinerja penjualan produk dan layanan. Jadi setiap kegiatan usaha yang kita lakukan harus terus kita monitor, kita pantau. Ya, demikian dari develop new product and service. Di sini ada kegiatan aktivitas di kelas 11 ya. Jadi mereka untuk new product membuat makanan frozen food. Nah, seperti ini kegiatan aktivitasnya. Kemudian mereka Mereka buat Instagram. Contohnya di sini dari kegiatan di SMK Medland ada aprek taichan, ayam geprek taichan, ayam geprek dabu-dabu. Nah, seperti itu. Bentuk dari memperkenalkan produk mereka ya, promosinya seperti itu. Selain itu, ini juga ada beberapa contoh produk dari kelas kewirausahaan di SMK Medland. Ada Lavin Bubble, Start Produk, dan Veranis Kitchen. Jadi kalian bisa follow Instagramnya mereka, jualan-jualannya mereka, dan produk-produk buatan mereka. Produk and service to customer. Di sini mempromosikan produk dan layanan kepada pelanggan. Ini tahap ketiga ya. Tadi sudah tahu strateginya, membuat strateginya, sudah tahu membuat produknya, menganalisis pasarnya. Sekarang adalah promosi produknya. Yang pertama adalah develop product and service knowledge, yaitu mengembangkan pengetahuan produk dan layanan. Nah, sekarang tahapnya pengembangan pengetahuan produknya. Kemudian develop marketing knowledge, yaitu pengembangan pengetahuan pasar. Ya, jadi yang tadi kalian sudah dianalisis strateginya. Nah, sekarang pengembangan pengetahuan pasarnya. Kemudian ada promote product and service, mempromosikan produk dan layanan. Jadi bagian berikutnya adalah mempromosikan. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah play selling skill, menerapkan keterampilan menjual. Jadi kalian dengan belajar berbisnis, dengan sendirinya keterampilan bisnis kalian kalau semakin dipupuk akan semakin berkembang. Di slide saat ini ada manajemen and leadership development report. Karena kita yang punya usaha, maka kita harus punya catatan pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Yang harus kalian lakukan apa? Kegiatan yang pertama adalah action plan atau rencana tindakan. Di sini
What session will you attend? Kegiatan apa yang akan Anda hadiri? Ya. Kemudian apalagi yang harus dijawab? Description. What did you learn? Apa yang kamu pelajari? Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengusaha, apa yang kamu pelajari? Feeling, perasaan. How are you feeling and what are your thoughts on what you have learned? Bagaimana perasaan Anda dan apa pendapat Anda tentang apa yang telah Anda pelajari? Jadi pakai feelingnya, kuatkan feelingnya. Peluang usaha bisa didapat juga dari feeling yang kuat bisa menghasilkan peluang yang besar. Oke, kemudian apalagi? Evaluation. Penting selalu melakukan evaluation. What did you enjoy and what did you learn? Apa yang Anda nikmati, apa yang Anda pelajari. Jadi berwirausaha itu harus dinikmati dan apa bagian yang harus Anda pelajarinya. Ya, kemudian tahap berikutnya analyze. What can you put into practice right away? Di sini ada apa yang bisa Anda praktikkan dengan benar, ya. Jadi semuanya yang sudah Anda lakukan, kalian analyze. Setelah menganalisis, apa sih kegiatan terakhir dari manajemen and leaders development report ini? Ada conclusion atau kesimpulan dengan pertanyaannya, what else are you going to do? Apalagi yang akan kamu lakukan? Karena setiap wirausaha pasti ditantang untuk mengerjakan apalagi yang akan kamu lakukan. Tantangan itu yang harus kalian jawab sebagai seorang manajemen and leadership. Oke? Ini adalah contoh pencatatan SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha di SMK Pariwisata Medland. Di sini ada beberapa usaha siswa-siswi SMK Medland. Ada Doyan Pizza, Double Chef, Dapur Teh Putih, Rainbow Bubble, Macaroni Hochai, Sanan Production. Bisa dilihat di layar slide kalian. Ya, di sini ada cash flow-nya. Dengan omset paling besar ada di Double Shake di bulan September 1.835.000, 2.000.000, 2.200.000 dan 2 juta. Jadi Double Shake ini terinspirasi karena kita berada di Cilengsi. Ada yang namanya Mbok Darmi. Dia susu Mbok Darmi di Mall Metropolitan Cilengsi ini sangat laris, mengantri gitu. Jadi mereka terinspirasi untuk membuat Mbok Darmi yang tadinya di kemasan cup, dia buat di kemasan botol. Dan ini memang jadi tren. Jadi mereka bisa menghasilkan omset yang begini besar dari sebuah tren pasar. Dia baca analisis pasar dan coba mengaplikasikannya dengan kreatif dan inovatif. Jadi bikin double shaker dan sampai saat ini siswanya sudah lulus dan alhamdulillah beberapa siswa yang tergabung di double shake ini memutuskan untuk berhenti bekerja dan ya sebelumnya dia mendapat pekerjaan terus berhenti untuk melanjutkan double shake ini dan ternyata hasilnya sangat memuaskan sehingga mereka dapat membiayai kuliah mereka. Jadi buat kalian para pejuang SPW bukan berarti kalian tidak boleh untuk mencoba bagaimana sih yang namanya bekerja, silakan, tapi di kalau mana kalian menemukan yang namanya lebih menikmati berwirausaha, nanti akan ketemu satu titik bahwa wirausaha itu lebih menyenangkan. Seperti ini yang tidak diduga hasilnya, bahwa hasil penjualan double shake ini sampai sekarang bisa membiayai kuliah mereka. Seperti itu. Ada contohnya juga sini ngopi, Reza Domo sekarang jadi pengusaha kopi sekaligus sebagai tutor teman sebaya yang
ada di SMK Pariwisata Medland School. Ini contoh kegiatan dari tim Double Shake ya. Dia juga selain bikin susu dalam kemasan, dia juga bikin double eat. Jadi mereka bisa baca peluang pasar di sekolah karena pulang sampai jam 3 sore. Waktunya makan siang, mereka bisa bikin produk makan siang. Ini ada dapur teh tuti. Kalau yang tadi double shake terbuat dari susu segar, susu sapi. Kalau ini terbuat dari susu soya. Membaca peluang juga bagi orang-orang yang tidak menyukai susu sapi. Jadi mereka buat produk susu terbuat dari soya atau susu kacang kedelai. Di sini dengan inovatif kreativitasnya adalah beraneka rasa. Selain susu, mereka juga bikin kalau dibilang ini arum manis. Nah, seperti ini. Inilah peluang usaha yang mereka jadikan bisnis. Di sini juga ada rainbow bubble, makaroni hokcai, dan doyan pizza. Semua mereka melihat peluang bisnis yang ada di sekitarnya. Dimulai dengan analisis SWOT, strategi marketing, development new product, dan akhirnya promosi sampai pada tahap membuat Instagram, membuat blog, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang bisnis daring atau online. Kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Ya, apa saja media online sebagai wahana bisnisnya? Bisnis daring atau online adalah bisnis potensial yang dapat diaplikasikan pada setiap usaha. Jadi, bisnis online tidak hanya diperuntukkan untuk kuliner saja, tapi setiap jenis usaha bisa dijadikan sebagai bisnis online. Promosi, segala macam bentuk komunikasi persuasif yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan mempengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut. Apa sih komunikasi persuasif? Komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif. Pada sikap-sikap individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi, ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama afektif, kognitif, dan konatif. Afektif itu apa sih? Perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Kognitif, perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Dan konatif adalah perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan suatu tindakan terhadap objek. Jadi sebagai seorang pembisnis, kita mesti mempromosikannya dengan cara komunikasi persuasif. Kesimpulan dari komunikasi persuasif adalah kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka, walaupun ada kaitan antara kognitif, afektif, dan konatif. Tetap kaitan ini tidak selalu berlaku lurus atau langsung. Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasif yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan mempengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut. Tujuan promosi yang pertama adalah menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk, barang, atau jasa kepada masyarakat atau calon. Setelah kita pelajari tentang tujuan promosi, maka di sini adalah media promosi. Media promosi ada 4, salah satunya menggunakan marketplace,
media sosial, blog atau website, dan YouTube. Media promosi terdapat media sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan WhatsApp. Pada akun Facebook dan Instagram, kalian tidak di sana disediakan akun bisnis. Jadi bukan pakai akun pribadi kalian ya. Jadi kalian bisa buka akun bisnis di Facebook dan Instagram yang telah disediakan. Tinggal bagaimana kalian mengupdate-nya setiap hari sehingga jadi ratingnya di atas. Jadi bisa dilihat oleh banyak orang. Semakin kalian update, semakin ratingnya terus meningkat, seperti itu. Kalau di WhatsApp, kalian salah satu alternatifnya adalah buat grup jual beli. Di sana kalian bisa memasarkan produk-produk kalian bagi orang-orang yang memang kenal dengan kalian. Jadi kalian buka grup jual beli di WhatsApp. Ada contoh dari Line dan Twitter ya, tentang jual beli, ada entry, ada Asia. Dari media promosi berupa marketplace, banyak di sini marketplace, ada Tokopedia, Zalora, Shopee, terus JDID, Bukalapak, yang kalian bisa memanfaatkan marketplace ini untuk fasilitas kalian di media promosi. Jadi produk kalian bisa kalian jualkan pada media promosi berupa marketplace ini. Marketplace ya, saking banyaknya marketplace, kalian bisa menawarkan produk kalian. Jadi semakin terbuka kesempatan untuk kalian mempromosikan produk kalian. Setelah kalian tadi media promosi, tujuan promosi, kalian juga harus mengetahui hak dan kewajiban penjual barang atau jasa secara online. Jadi kita tahu hukumnya juga. Hukumnya ada pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa seorang penjual sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat menuntut haknya apabila terjadi penipuan atas produk yang dilakukan oleh penjual. Jadi ingat, bisnis kita harus jujur karena ada undang-undang perlindungan konsumen. Jadi kita nggak boleh main-mainkan bisnis. Apa yang kita juallah sesuai dengan kualitas yang baik. Kemudian ada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa. Dan yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum merugikan konsumen yang tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak dan kewajiban pembeli barang atau jasa secara online juga diatur pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan dan atau jasa yang dibelinya. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul sengketa dari proses jual beli tersebut. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya kita buat kesimpulan ya. Nah, wirausaha itu kan butuh modal. Seperti kembali lagi di awal, modalnya itu apa sih? Modalnya adalah skill kalian di jurusan kalian di SMK. SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Yang tahu di tahunnya adalah kalian. Yang punya skill adalah kalian. Tidak semua orang mempunyai skill yang sama. Jadi
Jadikanlah keunggulan skill kalian menjadi bisnis yang terbaik, menjadi bisnis yang berkembang. Seperti itu, dimulai melalui analisis SWOT. Kalau mengerjakan bisnis, memulainya mau bisnis itu kecil atau besar harus dengan analis SWOT. Ada strength, kekuatan di sana, ada weakness, kelemahan di sana, opportunity, ada peluang, dan threat, ada ancamannya. Untuk anak SMK, inilah peluang usaha kalian. Sekali lagi, kalian adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jurusan kalian yang memotivasi kalian menjadi seorang bisnis. Intinya bisnis itu harus fokus dan jujur. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.